Kadang, pikiran kita terasa seperti tamu tak diundang, datang tiba-tiba, gaduh, dan menolak pergi. Ia menyelinap di antara kesibukan, membisikkan keraguan saat semuanya tampak baik-baik saja. Uniknya, bukan penderitaan besar yang paling melelahkan, tapi gumaman batin yang terus mengulang hal-hal yang bahkan tidak terjadi. Ini bukan sekadar masalah overthinking. Banyak orang menjalani hidup dengan tubuh yang hadir, tapi pikirannya tinggal di masa lalu, atau sibuk menciptakan ketakutan di masa depan. Kita tahu itu melelahkan, tapi tetap saja sulit berhenti. Mengapa? Karena dalam keheningan pikiran yang berisik itu, sering tersembunyi makna yang belum terjawab, luka yang belum dikenali, atau harapan yang takut diakui. Stoikisme dan psikologi eksistensial tidak datang membawa hiburan, tapi menawarkan cermin. Bukan untuk memaksa kita berpikir positif, tapi untuk memahami bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya dan tidak semua kekacauan harus dilawan dengan kekerasan. Terkadang, yang kita perlukan hanyalah ruang untuk mengamati tanpa segera menilai. Mengendalikan pikiran bukan berarti memaksanya diam, tapi belajar duduk bersamanya tanpa panik, mengenali polanya, dan secara perlahan mengambil kembali kendali atas arah hidup kita. Jika kamu merasa sering lelah oleh pikiran sendiri, atau merasa ada yang belum tuntas dalam batinmu meski hidup tampak baik dari luar, mungkin video ini akan menjadi jeda yang kamu butuhkan. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Ubah pola pikirmu. Pikiran yang tidak terkendali tidak selalu datang seperti badai. Kadang ia muncul diam-diam, lewat rutinitas kecil yang kita anggap biasa. Misalnya saat bangun pagi dan langsung membuka media sosial tanpa arah. Atau ketika kita merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, lalu mencoba menenangkan diri dengan distraksi yang tidak menyelesaikan apa-apa. Disitulah kita bisa mulai bertanya, apakah cara berpikir kita hari ini masih bekerja dengan baik untuk hidup kita? Ada sesuatu yang menarik di balik keengganan kita mengubah cara berpikir. Terkadang kita tetap memilih luka yang sudah kita kenal, daripada ketidakpastian yang bisa membawa penyembuhan. Familiaritas memberi rasa aman, walau rasanya perih. Itu bukan kelemahan, itu cara otak kita menghemat energi, memilih jalur lama karena sudah terbiasa. Bahkan kalau jalur itu membuat kita terus merasa gagal, cemas, atau tidak cukup. Amos Tversky dan Daniel Kahneman menyebutnya familiarity heuristic, dan itu bukan sekadar teori. Itu adalah pola yang hidup dalam kepala banyak orang setiap hari. Kalau kamu pernah merasa sulit keluar dari pola pikiran lama, kamu tidak sendirian. Bahkan saat kamu tahu pola itu menyakiti, tetap saja rasanya lebih nyaman daripada memasuki ruang kosong tanpa arah. Otak kita memang dirancang untuk menghindari ketidakpastian. Brain craves predictability. Dan saat kita berusaha berpikir dengan cara baru, ada sensasi seolah kita kehilangan struktur jiwa yang selama ini menopang kita, meski rapuh. Dan ini menarik, mengubah pola pikir bukan cuma soal niat atau motivasi. Itu juga soal fisiologi. Jalur neural di otak terbentuk dari kebiasaan. Untuk membentuk pola baru, kita perlu membangun jalur yang benar-benar baru. Dan itu butuh konsistensi, butuh latihan. Kadang hanya dengan duduk diam, melihat pikiran sendiri lewat jarak yang cukup. Tidak reaktif, tidak membantah, hanya menyadari. Proses ini pelan, tapi punya kekuatan yang tidak bisa diburu. Pernahkah kamu merasa bahwa perubahan sebenarnya justru terjadi saat kamu berhenti menjelaskannya pada orang lain? Ketika kamu tidak perlu membuktikan ke siapapun bahwa kamu sedang berubah, disitulah ia tumbuh. Diam-diam, stabil, dan tidak butuh pengakuan. Karena perubahan batin yang sejati tidak muncul dari sorotan, tapi dari keputusan pribadi yang terus dipelihara dalam senyap. Ini bukan tentang menjadi positif sepanjang waktu. Justru sebaliknya, pikiran tidak akan pernah tenang kalau dipaksa untuk merasa baik-baik saja.
Terkadang kita harus berhenti berpura-pura kuat dan mulai memahami bahwa ada bagian dalam diri yang terluka, lelah, atau tidak siap. Mengubah pola pikir dimulai bukan dari membungkam bagian itu, tapi dari mengakuinya. Dari berani bilang, "Aku belum tahu harus bagaimana." Lalu bernapas di dalam ketidakpastian itu. Beberapa dari kita mungkin diam-diam sedang berada dalam transisi ini. Tidak banyak bicara, tapi sedang menyusun ulang cara pandang. Tidak terlalu terlihat, tapi sebenarnya sedang tumbuh. Dan mereka yang seperti itu seringkali memiliki ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Karena mereka tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk menemukan kembali arah yang lebih dalam. Bayangkan seseorang yang dulu selalu panik saat segala sesuatu di luar kendalinya berubah, kini bisa tersenyum pelan dan bilang, "Mungkin ini bukan akhir, hanya arah baru." Itu bukan keajaiban. Itu hasil dari pikiran yang belajar untuk tidak terjebak pada cara lama melihat dunia. Dan yang menarik lagi, perubahan itu tidak selalu logis. Kadang hanya muncul sebagai perasaan halus, bahwa cara lama sudah tidak cocok. Seperti pakaian yang dulu nyaman, tapi kini sempit, rasanya sesak, rasanya tidak benar lagi. Suara kecil dalam diri mulai berkata, "Coba lihat dengan cara berbeda." Dan saat kita berani mendengarnya, meski pelan-pelan, arah hidup kita pun mulai berubah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bagaimana agar pikiranku tenang, tapi cara berpikir seperti apa yang selama ini justru membuatku gelisah. Apakah aku masih mempertahankan pandangan lama hanya karena takut kehilangan rasa aman yang semu? Tidak ada yang instan, tapi mengubah pola pikir meski sedikit demi sedikit adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap hidup kita sendiri. Bukan hanya demi merasa lebih baik, tapi karena kita tahu hidup yang dijalani dengan pola pikir yang sehat akan lebih tenang, lebih utuh, dan lebih jujur. Jadi, mari refleksikan. Apa yang selama ini kamu anggap sebagai kebenaran masih membantumu atau justru membelenggumu? Dan kalau ternyata kamu sudah tahu jawabannya, kenapa masih bertahan? Kadang kita tidak butuh lebih banyak motivasi. Kita hanya butuh hening sebentar untuk mendengar bahwa kita bisa mulai dari ulang. Hari ini. Sekarang. Poin 2. Pikirkan kerugiannya. Kadang kamu sudah tahu bahwa pikiranmu melelahkan, mengganggu, bahkan menyakitkan. Tapi entah kenapa, kamu masih duduk bersama mereka, membiarkannya berputar, mengulang-ulang, seperti kaset tua yang tidak dimatikan. Pernah tanya ke dirimu sendiri, kenapa? Mungkin karena sebagian dari dirimu percaya bahwa terus memikirkannya akan membuatmu lebih siap. Bahwa dengan mengingat luka, kamu bisa menghindari luka yang sama. Atau barangkali, kamu merasa, dengan tetap bersamalah kamu masih bisa mengendalikan situasi yang sebenarnya sudah lewat. Tapi bisakah benar-benar dikendalikan? Dalam psikologi, ini disebut rumination. Kebiasaan otak untuk mengulang hal-hal negatif berkali-kali, meski tidak ada solusi di ujungnya. Otak kita, secara biologis, memang dirancang untuk mengutamakan hal yang dianggap mengancam. Negativity bias. Bahkan sebuah studi dari Baumeister dan kawan-kawan menyebutkan, satu pengalaman negatif bisa berdampak 5 kali lebih kuat dibanding satu pengalaman positif. Sekarang bayangkan, kalau kamu membiarkan pikiran negatif itu menguasai hidupmu setiap hari, berapa banyak energi yang habis hanya untuk memikirkan hal yang sebenarnya tidak menyelesaikan apa-apa. Lebih jauh lagi, aktivitas otak yang terjebak dalam perseverative cognition bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol. Dan ini bukan hanya memengaruhi suasana hati. Ini berdampak nyata pada tubuhmu. Sistem imun melemah, tidur terganggu, bahkan jantung bisa ikut terdampak jika berlangsung terlalu lama. Jadi bukan cuma sekadar pikiranmu yang tidak tenang, tapi hidupmu perlahan terhisap ke dalam spiral kecemasan tanpa arah. Dan ada sesuatu yang jarang dibicarakan. Beberapa orang, mungkin termasuk kamu, tidak sekadar tidak bisa berhenti memikirkan hal yang menyakitkan.
tapi secara diam-diam. Merasa harus memikirkannya, merasa bersalah kalau berhenti. Merasa seolah dengan terus memikirkannya, kamu sedang bertanggung jawab. Ini jebakan dari keyakinan yang keliru. Dalam terapi metakognitif, ini dikenal sebagai metacognitive beliefs. Kepercayaan bahwa dengan terus berpikir negatif, kamu sedang berbuat sesuatu yang benar. Padahal, kamu hanya memperpanjang penderitaanmu sendiri. Sekarang, mari kita tarik pelan-pelan pertanyaan itu. Apa yang sebenarnya sedang kamu bayar dengan tetap memikirkan hal-hal yang merusak? Waktu, kesehatan, hubungan, fokus kerja, ketenangan batin? Kamu mungkin tidak menyadari betapa besar kerugian yang sedang terjadi, karena semuanya terasa biasa saja. Tapi coba bayangkan seseorang yang bangun pagi dengan kepala berat, karena semalam ia habiskan hanya untuk mengulang pertengkaran lama. Atau yang kehilangan fokus di kantor, bukan karena pekerjaan sulit, tapi karena pikirannya sibuk membayangkan kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi. Ini bukan soal lemah mental. Ini soal sistem berpikir yang tidak lagi efisien. Namun saat kamu menyadari pola ini, dan mulai mengatakan cukup, itu bukan pelarian. Itu bentuk keberanian. Diam-diam, saat kamu memutuskan untuk tidak lagi memberi energi pada pikiran yang sama, kamu sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu. Dalam diam itu, kamu sedang membangun batas. Dan batas itu adalah perlindungan. Bukan berarti pikiran buruk akan hilang, tapi kamu mulai tahu mana yang pantas diberi ruang, mana yang hanya menghabiskan tempat. Contohnya begini, kamu pernah merasa terlalu banyak berpikir, sampai-sampai akhirnya kamu tak melakukan apapun. Atau sudah menyusun puluhan kemungkinan buruk, tapi tak satu pun yang benar-benar terjadi? Di situ kamu sadar, yang membuatmu lelah bukan realitasnya, tapi ceritamu sendiri di dalam kepala. Dan ada satu kemungkinan lagi. Kamu tetap membiarkan pikiran itu hidup karena kamu takut. Kehilangan bagian dari dirimu yang selama ini kamu kenal. Rasa sakit itu sudah begitu melekat, sampai kamu kira itu identitasmu. Tapi bagaimana kalau sebenarnya kamu bisa menjadi seseorang yang berbeda, yang lebih tenang, tanpa perlu terus memeluk rasa sakit itu? Tidak semua luka harus diingat setiap hari. Tidak semua kesalahan harus diulang di kepala untuk bisa dimengerti. Kadang, yang kita butuhkan bukan lagi jawaban, tapi keberanian untuk berhenti bertanya. Terutama pada hal-hal yang hanya membuat kita semakin jauh dari keheningan. Kamu bisa mulai dari sini. Dari pertanyaan sederhana. Pikiran ini, apa benar-benar masih layak dipelihara? Kadang hidup menjadi lebih ringan, bukan karena kita menemukan hal besar, tapi karena kita berhenti memberi bobot pada hal-hal yang sebenarnya sudah waktunya dibiarkan pergi. Poin 3. Jangan pedulikan. Jangan beri perhatian. Ada satu momen yang sering tidak kita sadari. Saat pikiran mulai berisik, lalu tanpa sadar kamu duduk bersamanya. Mendengarkan, menanggapi, menyusun argumen di kepala, seolah-olah pikiran itu butuh dijawab satu persatu. Padahal, tidak semua yang muncul di pikiran sedang meminta solusi. Sebagian hanya ingin perhatian, dan di sini letak persoalannya. Banyak orang merasa bersalah ketika berhenti memikirkan sesuatu yang menyakitkan. Seakan-akan dengan berhenti, mereka sedang mengkhianati rasa peduli. Atau lebih dalam lagi, merasa tidak setia pada luka yang pernah membentuk dirinya. Biasanya kalau kita perhatikan, ada suara kecil yang berkata, "Kalau aku berhenti memikirkan ini, berarti aku tidak cukup peduli." Padahal, apakah benar begitu? Penelitian tentang rumination menunjukkan hal yang menarik. Pikiran berulang negatif sering disalahartikan sebagai upaya menyelesaikan masalah, padahal secara statistik justru memperpanjang stres tanpa menambah kejelasan. Otak memberi label penting pada pikiran tertentu hanya karena ia berulang, bukan karena ia benar-benar relevan. Jadi ketika kamu berhenti memperhatikannya, muncul rasa bersalah yang sebenarnya tidak rasional, tapi terasa sangat nyata. Di titik ini biasanya terjadi konflik batin.
Satu sisi ingin berhenti karena lelah. Sisi lain takut ada sesuatu yang belum tuntas. Padahal, tidak semua hal harus dituntaskan di kepala. Beberapa hal cukup dipahami sekali, lalu dibiarkan lewat. Masalahnya, kita sering mengira setiap pikiran adalah panggilan tugas. Coba perhatikan pola ini. Pikiran muncul, kamu menanggapi. Pikiran itu kembali, sedikit lebih kuat. Kamu menanggapi lagi. Tanpa sadar, kamu sedang melatih otakmu bahwa pikiran itu layak diperjuangkan. Dalam psikologi perilaku, apa yang diberi perhatian akan diperkuat. Perhatian adalah energi, dan energi selalu membuat sesuatu bertahan lebih lama. Ini bukan soal menekan atau menyangkal. Justru sebaliknya, menekan pikiran sering membuatnya kembali lebih keras. Yang dibutuhkan adalah jarak. Sikap batin yang berkata, "Aku melihatmu, tapi aku tidak perlu ikut terlibat." Ini yang sering disalahpahami sebagai tidak peduli. Padahal ini bentuk kepedulian yang lebih dewasa. Biasanya kalau kita jujur, pikiran yang paling mengganggu muncul bukan karena ada masalah baru, tapi karena kita memberi ruang yang sama setiap hari. Misalnya, mengulang ucapan seseorang bertahun lalu, atau menafsirkan ulang kejadian yang sudah selesai. Apakah itu benar-benar memberi manfaat sekarang? Atau hanya kebiasaan lama yang terus hidup karena kita terus menyapanya? Ada data menarik dari studi tentang repetitive negative thinking. Orang yang belajar melakukan strategic disengagement, yaitu berhenti memberi perhatian secara sadar pada pikiran tertentu, menunjukkan penurunan tingkat kecemasan dan stres yang signifikan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena sistem pikirannya berhenti mengamplifikasi hal yang sama. Disinilah perbedaannya. Tidak memberi perhatian bukan berarti tidak bertanggung jawab. Itu berarti kamu memilih kesehatan batin daripada drama internal yang tidak produktif. Ini bukan penghindaran, selama kamu sadar apa yang sedang kamu lepaskan dan kenapa. Bayangkan dua orang menghadapi situasi yang sama. Yang satu terus mengulangnya di kepala, berharap suatu hari pikirannya akan puas. Yang lain melihat pikiran itu datang, lalu kembali ke napasnya, ke apa yang sedang ia kerjakan. Siapa yang lebih punya kendali? Menariknya, banyak orang baru menyadari kapan harus berhenti bukan lewat logika, tapi lewat kelelahan. Ada titik di mana batin berkata, "Cukup." Bukan marah, bukan putus asa, tapi lelah. Dan kelelahan ini sering jadi pintu masuk menuju kebijaksanaan, kalau kita mau mendengarnya. Ada juga rasa takut tersembunyi. Takut kalau tanpa pikiran itu, kita tidak tahu siapa diri kita. Luka, kekhawatiran dan kecemasan sudah terlalu lama menemani, sampai terasa seperti identitas. Melepaskannya terasa seperti kehilangan bagian dari diri. Padahal mungkin, justru di sanalah ruang untuk versi dirimu yang lebih tenang muncul. Dalam filsafat Stoik, tidak semua hal layak mendapat reaksi. Bukan karena dunia tidak penting, tapi karena perhatian kita terbatas. Ketika kamu memilih tidak meladeni setiap suara di kepala, kamu sedang menjaga martabat batinmu sendiri. Dan ini sering terlihat dari luar. Orang yang tidak mudah bereaksi tampak lebih stabil, lebih berwibawa. Bukan karena mereka tahu segalanya, tapi karena mereka tidak menghabiskan energi untuk hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Sekarang coba tanyakan pelan-pelan ke dirimu. Pikiran yang sering muncul itu, apa benar membantumu hidup lebih baik hari ini? Atau hanya kebiasaan lama yang terus hidup karena kamu belum berhenti menyapanya? Tidak semua pikiran harus dilawan. Tidak semua harus dipahami. Sebagian cukup dilewati tanpa komentar. Dan mungkin, justru disitulah ketenangan mulai punya ruang untuk bernapas. Poin 4. Tenangkan proses berpikirmu. Pernah merasa otakmu seperti mesin yang terus menyala meskipun tidak ada lagi yang bisa dikerjakan? Kamu mencoba diam, tapi justru semakin gelisah. Pikiran berputar tentang hal yang belum selesai, tentang kesalahan, tentang sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan terjadi. Dan di antara semua kebisingan itu, satu pertanyaan kecil muncul. Kenapa sulit sekali tenang? Ini bukan kelemahan. Ini kerja sistem.
Otak manusia, berdasarkan banyak riset neurologi, memang dirancang untuk menyukai keterlibatan kognitif. Semakin banyak pikiran, semakin ia merasa aktif. Masalahnya, tidak semua aktivitas itu produktif. Fenomena ini dikenal sebagai rumination. Berpikir terus-menerus tentang masalah tanpa solusi yang jelas. Riset menunjukkan bahwa keadaan ini berkaitan erat dengan peningkatan kortisol, hormon stres yang merusak kualitas tidur, emosi, bahkan imunitas tubuh jika dibiarkan terlalu lama. Tapi yang lebih dalam dari sekadar stres adalah konflik batin yang tidak banyak dibicarakan. Rasa bersalah saat tidak berpikir. Seolah-olah diam itu bentuk kemalasan. Ketenangan dilihat sebagai ketidaksiapan. Banyak orang tumbuh dalam sistem nilai yang mengagungkan kerja keras mental. Berpikir tanpa henti dianggap bukti usaha dan kecerdasan. Padahal, berpikir berlebihan adalah tanda bahwa sistem saraf tidak mendapat ruang istirahat. Pola ini tidak datang tiba-tiba. Dalam banyak kasus, itu terbentuk dari trauma atau kebiasaan masa lalu. Perseverative cognition, nama lain untuk kebiasaan ini, merupakan mekanisme otak untuk tetap waspada. Dulu mungkin berguna, tapi di kehidupan hari ini, kewaspadaan konstan hanya menyisakan kelelahan. Lalu muncul kebingungan. Bagaimana bisa diam dianggap cerdas? Disinilah perubahan dimulai. Tenang bukan pasrah. Tenang bukan tidak peduli. Tenang justru adalah bentuk kontrol yang lebih dalam, lebih terarah. Seperti air yang tenang, ia mampu memantulkan langit dengan jernih. Bukan karena tidak bergerak, tapi karena tidak lagi memberontak. Bayangkan ini, dua orang menghadapi persoalan yang sama. Yang satu panik, menarik kesimpulan cepat, menuntut jawaban segera. Yang satu lagi duduk diam, tidak menjawab langsung, hanya mengamati. Di luar, yang pertama tampak aktif, tapi dalam, yang kedua sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Ia menunggu pikirannya jernih sebelum memilih langkah. Filsafat Stoik tidak pernah mengajak kita untuk menghindari realitas, tapi justru mengajarkan bagaimana kita tetap tegak di tengahnya. Marcus Aurelius sendiri menulis, "Jika kamu kesulitan, mungkin itu karena kamu sedang mencoba terlalu keras." Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang berhenti menekan. Kadang kita tidak butuh lebih banyak pikiran, tapi lebih banyak jarak. Menariknya, riset mindfulness modern menunjukkan bahwa memperlambat proses berpikir, bukan menghentikannya secara paksa, dapat mengurangi intensitas kecemasan, memperbaiki kualitas tidur, dan bahkan meningkatkan kapasitas otak dalam membuat keputusan. Dalam latihan kesadaran, kita tidak disuruh menghilangkan pikiran. Kita diminta melihatnya lewat jarak yang cukup, sehingga kita bisa merespons, bukan bereaksi. Kamu pernah tidak merasa lebih jernih saat selesai mandi atau setelah berjalan sebentar di luar tanpa suara? Itu bukan kebetulan. Otak manusia butuh ruang kosong untuk berfungsi optimal. Dan ketenangan bukan berarti pikiran hilang, tapi prosesnya menjadi lebih teratur, lebih halus, lebih bersih. Yang menarik, dalam dunia yang bising seperti sekarang, orang yang tenang justru terlihat paling stabil. Tidak reaktif, tidak gampang terpancing. Mereka tidak terburu-buru menjelaskan, karena mereka tidak terdesak untuk membela. Mereka diam, bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu mana yang layak ditanggapi. Sekarang coba kamu perhatikan ritmemu sendiri. Apakah kamu sedang mencari solusi, atau sekadar bertahan di tengah kebisingan mental yang kamu ciptakan sendiri? Tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Tidak semua keputusan harus dipaksakan hari ini. Ketenangan memberi ruang untuk hal-hal penting muncul sendiri, tanpa dipaksa. Dan mungkin, justru saat itulah kita mulai bisa membedakan antara apa yang hanya kebisingan dan apa yang sungguh perlu didengar. Poin 5. Hancurkan pikiran dengan kesadaran. Ada saatnya kamu tidak bisa lagi menenangkan pikiran dengan membujuknya. Ada waktu di mana semua cara bertahan tidak lagi cukup. Bukan karena kamu lemah, tapi karena beban yang kamu bawa tidak dirancang untuk dibawa terus-menerus. Dan di situ, kamu mulai sadar
Mungkin bukan pikiranmu yang perlu diperbaiki, tapi fondasi cara berpikirmu yang harus dibongkar total. Kalau kamu perhatikan baik-baik, perubahan dalam diri jarang datang saat semua terasa baik-baik saja. Justru seringkali hadir ketika kamu merasa tersudut, ketika lelahnya sudah tidak bisa ditawar. Riset psikologi menyebut bahwa manusia cenderung mempertahankan pola pikir lama, sampai titik di mana mempertahankannya lebih menyakitkan daripada melepaskannya. Dan rasa sakit yang mendalam kadang adalah katalis untuk kesadaran yang tak bisa didapat dari teori manapun. Masalahnya, pola pikir yang merusak tidak selalu tampak kasar. Kadang mereka menyamar jadi suara logika, menyelinap lewat perasaan bersalah, atau muncul dalam bentuk rutinitas yang terlihat normal. Tapi kalau kamu diam sejenak, kamu bisa dengar ada suara kecil yang bilang, "Ini sudah tidak sehat." Dan meski kamu tahu itu, kamu juga tahu, kamu belum siap membongkarnya. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan melekat pada yang familiar. Bahkan penderitaan yang kita kenal terasa lebih aman dibanding ketenangan yang belum kita pahami. Disitulah rumination bekerja. Pikiran berulang-ulang tentang hal yang menyakitkan, walaupun kamu tahu tidak membawa solusi apa-apa. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk pertahanan otomatis dari otak yang merasa lebih aman dalam kekacauan yang dikenalnya. Namun ada titik di mana kamu mulai merasa asing dengan pikiranmu sendiri. Pola lama yang dulunya terasa menyatu, kini seperti tamu tak diundang yang datang seenaknya. Dan rasa asing ini bukan tanda kehilangan. Ini sinyal pertama bahwa kamu sedang membangun kesadaran. Kesadaran adalah kemampuan melihat pikiran tanpa terjebak di dalamnya. Bukan sekadar menyadari bahwa kamu sedang overthinking, tapi melihat jelas bahwa yang kamu pikirkan bukan dirimu. Ia hanya pola yang sudah terlalu sering kamu dengarkan. Dan sekali kamu berani melihatnya dari luar, kamu mulai punya pilihan. Di dunia psikologi, perubahan ini disebut sebagai pergeseran dari fusion ke diffusion. Dari menyatu dengan isi pikiran, menjadi mampu mengambil jarak darinya. Kamu tidak lagi menjadikan pikiran sebagai identitas. Kamu mulai bertanya, apakah pikiran ini masih layak dipercaya? Atau hanya sisa dari cara lama melihat hidup? Contohnya begini. Seseorang tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tidak cukup. Suatu hari ia mengalami kegagalan kecil. Tanpa sadar, pikirannya kembali ke narasi lama. Lihat kan, kamu memang gagal. Tapi jika ia hadir dalam kesadaran, ia bisa menanggapi dengan tenang. Itu hanya pikiran. Aku sedang belajar. Beda respon, beda energi. Di titik ini, pikiran lama tidak dihancurkan dengan kemarahan, tapi dengan jarak, dengan kehadiran. Bukan proses instan. Bahkan setelah kamu menyadari bahwa pikiran itu merusak, ia tetap bisa muncul. Karena secara neurologis, jalur pikiran yang sering dilewati akan menjadi lintasan default. Tapi dengan latihan, kamu bisa melemahkan jalur itu. Setiap kali kamu tidak lagi meladeninya, kamu sedang mencabut sedikit demi sedikit kekuatannya. Dan kadang, yang paling sulit adalah melepaskan narasi yang sudah menjadi bagian dari siapa kamu. Aku orangnya overthinking. Aku memang selalu gagal. Aku memang rumit. Tapi bagaimana kalau sebenarnya itu hanya label lama yang tidak kamu periksa ulang? Mungkin, kebebasan batin bukan tentang berpikir lebih positif, tapi berani membongkar seluruh kerangka yang selama ini kamu anggap sebagai kamu. Dan membiarkan dirimu yang baru muncul, tanpa beban versi lama. Kesadaran bukan solusi sekali jadi, tapi ia memberi ruang. Dan dari ruang itu, lahir kekuatan tenang yang tidak lagi sibuk membuktikan apa-apa. Hanya hadir, melihat, memilih, dan pelan-pelan membebaskan. Kesimpulan. Kadang kamu sudah tahu semuanya, bahwa berpikir terlalu banyak tidak membantu, bahwa mengulang hal yang sama di kepala hanya membakar tenagamu sendiri. Kamu bahkan sudah tahu ada cara lain yang lebih tenang. Tapi tetap saja, kamu kembali. Duduk di tempat yang sama, dengan pikiran yang sama,
berharap hasil yang berbeda. Mungkin bukan karena kamu tidak mampu berubah, tapi karena belum sepenuhnya sadar bahwa ketenangan bukan datang dari menyelesaikan semua hal, tapi dari tahu kapan berhenti menyusun ulang sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Dalam banyak kasus, kesadaran datang bukan dari buku atau nasihat, tapi dari titik jenuh. Saat seseorang tidak punya tenaga lagi untuk memikirkan hal yang sama. Dan di situ ada momen jernih. Momen saat kamu sadar, ternyata selama ini kamu tidak sedang menyelesaikan masalah. Kamu hanya sedang berusaha mempertahankan rasa aman dari pikiranmu sendiri. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai rumination loop. Sebuah pola pikir berulang yang tidak menghasilkan keputusan, tapi memberi ilusi bahwa kamu sedang berpikir. Nyatanya, semakin kamu memutar hal yang sama, semakin kamu terperangkap. Kortisol meningkat, emosi naik turun, fokus melemah, dan kamu lelah, tanpa hasil yang jelas. Lalu muncul pertanyaan, kalau aku sudah tahu ini merusak, kenapa tetap kulakukan? Jawabannya bisa sederhana sekaligus menyakitkan. Karena itu yang kamu kenal. Karena berpikir keras, meski menyakitkan, membuatmu merasa sedang mengendalikan sesuatu. Padahal yang sebenarnya kamu lakukan hanyalah menunda penerimaan. Yang sulit bukan menghadapi kenyataan. Yang sulit adalah melepaskan ilusi bahwa kamu bisa terus mengontrol segala hal hanya lewat kepala. Tapi jika kamu berani melihat ini apa adanya, ada ruang baru yang terbuka. Saat kamu berhenti melawan apa yang tak bisa diubah, bukan berarti kamu menyerah. Itu berarti kamu memilih tempat meletakkan energimu. Dan ini bukan kompromi. Ini strategi batin. Banyak riset menunjukkan bahwa praktik kesadaran penuh, mindfulness, bukan sekadar teknik meditasi, tapi mekanisme otak yang bisa dilatih. Ketika kamu mulai membangun kebiasaan hadir di saat ini, tanpa tergoda untuk terus menyusun ulang masa lalu atau menebak masa depan, kamu sedang melatih sistem sarafmu untuk menjadi lebih stabil, lebih tahan terhadap gangguan, dan lebih peka terhadap isyarat batin yang biasanya tenggelam dalam kebisingan pikiran. Kamu tidak perlu menjadi seseorang yang selalu tenang. Tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Tapi kamu bisa menjadi seseorang yang ketika pikirannya mulai berlari, tahu kapan harus duduk, diam, bernapas, dan berkata, "Aku tidak harus mengikuti pikiran ini sekarang." Contohnya mungkin sesederhana ini. Ketika kamu merasa gagal dalam suatu hal, dan pikiranmu langsung membawa semua memori kegagalan lain, kamu bisa bertanya, apakah semua ini benar-benar terjadi sekarang? Atau hanya isi kepala yang belum bisa diam? Dan dari sana kamu bisa memilih. Mungkin tidak langsung sembuh, tapi cukup untuk tidak kembali jatuh ke pola yang sama. Dalam filsafat Stoik, ini disebut kekuasaan batin. Kekuasaan untuk memilih sikap, bahkan saat dunia di luar tidak bisa diatur. Marcus Aurelius pernah menulis, kita terganggu bukan oleh kejadian, tapi oleh penilaian kita atas kejadian itu. Dan kadang, yang kita butuhkan bukan mengubah dunia, tapi mengubah bagaimana kita memperlakukan pikiran kita sendiri. Hidup yang tenang bukan berarti hidup yang mudah, tapi hidup yang tidak lagi dikuasai oleh suara-suara yang terus berbisik bahwa kamu harus mengendalikan segalanya. Itu bukan kebebasan. Itu penjara halus yang dibangun dari rasa takut. Jadi, sekarang, mungkin saatnya kamu bertanya pelan ke dirimu sendiri. Apakah aku masih berpikir karena ini penting? Atau karena aku takut diam? Karena bisa jadi, tenang bukan datang dari tahu semua jawabannya, tapi dari berani hadir di sini, saat ini, tanpa harus menjelaskan apa-apa.